Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video bagaimana rakyat asing ini mengakui tentang transportasi di Malaysia ini ya guys ya. Kok bisa begitu? Jadi tanpa berlama-lama jom kita simak videonya. Let's go. London, bandar terkaya Mat Saleh. Di persoal kenapa tiada monorail di London tapi di Malaysia ada. London seperti itu ya guys ya, dia iri gitu ya. I can't understand. Saya tidak. City like London, one of the richest cities in Europe and if not the world, cannot invest in a monorail. Oke, jadi tidak bisa invest gitu. Berarti gitu bisa dikatakan pembangunannya lebih maju ya kan. London lebih maju Malaysia daripada London seperti itu ya guys ya. Gila. It's beyond me. Come on, Khan. Pull your finger out your ass and spend money in the right way. Oke, cantik banget guys. Tapi memang kok bisa ya di Malaysia bisa begitu ya guys ya. Wow, pengen sih nyobain gitu ya, bisa jalan-jalan gitu guys. Mantap sih. But London have underground train, right? Itu bedanya sih. Tapi nggak tahu juga kenapa sih Mat Saleh ini mempersoalkan ya kan tentang di negaranya yaitu London ataupun kota London lah seperti itu tidak ada monorail, sedangkan di Malaysia ada katanya. Dia agak-agak shock gitu ya guys ya, iri mungkin ya kan. Oke lanjut guys. Informasi penting buat kalian yang pertama kali mau liburan ke Malaysia. Kalian nggak perlu khawatir soal transportasi di sana karena transportasi di Malaysia tuh mudah banget. Di sini kalian mau kemana pun selalu ada transportasi umum yang bisa dipakai, khususnya kota Kuala Lumpur. Ada LRT yang ngelewatin area-area penting kota. Terus MRT dengan rute yang panjang, stasiunnya modern dan nyaman. Kalau di pusat kota ada monorail yang praktis banget buat pindah-pindah spot. Kalau mau keluar kota tinggal naik KTM komuter. Dan kalau mau perjalanan jauh ada ITS yang cepat dan rapi. Bahkan ITS sekarang udah bisa ke Singapura dan Thailand loh. Belum lagi ada bus yang rutenya luas dan nyambung ke stasiun-stasiun kereta. Nah kalau kalian mau ke Bukit Bintang, kalian bisa naik monorail. Cari oleh-oleh atau spot foto yang viral dan bagus di Pasar Seni, kalian bisa naik LRT atau MRT. Bahkan banyak banget mall yang langsung nyambung ke stasiun. Pembayarannya juga mudah banget, tinggal pakai kartu, jadi nggak perlu bawa uang cash kemana-mana. Nah buat pendatang baru, pekerja, pelajar, bahkan turis, sistemnya mudah banget dipahami, petunjuknya jelas, peta lengkap dan stasiunnya terawat. Jadi gimana? Sekarang kalau kalian mau liburan ke Malaysia nggak perlu ngeluarin uang banyak buat transportasi Grab, karena udah bisa pakai transportasi umum yang aku jelasin tadi. Oke, semoga informasi ini membantu. See you on my next video and thank you for watching. Bye bye. Jadi sangat membantu banget guys ya. Kenapa saya bilang begitu? Kita nggak perlu banyak uang gitu loh. Kalau kita pakai Grab taksi dan lain sebagainya itu pasti mahal banget. Tapi kalau kita menggunakan fasilitas umum itu memang membuat kita itu lebih hemat lah, seperti itu ya guys ya. Keren banget sih guys ya. Jadi orang luar itu malah istilahnya kalau kita tengok ya guys ya, orang luar itu mengatakan bahwasannya transportasi umum di Malaysia itu memang terbaik di Asia, katanya seperti itu sih guys ya. Saya kurang tahu juga, tapi memang begitu adanya gitu. Sampai orang-orang luar pun mengatakan hal seperti itu gitu loh guys ya. Jangan harap jalan-jalan kalian nyaman kalau belum tahu public transport apa aja yang ada di Kuala Lumpur. Karena setelah beberapa kali kesini, gue baru sadar pilihan transportnya banyak banget. Dan gue udah nyobain semuanya dari yang paling murah sampai yang paling nyaman. Kalau buat keliling Kuala Lumpur yang paling aman dan gampang, pakai MRT, LRT, dan monorail. Tinggal tap kartu, rutenya jelas, harganya terjangkau, dan hampir semua spot penting bisa dijangkau tanpa ribet. Kalau kalian dari bandara KLIA, gue nyobain KLIA Express dan KLIA Transit, cepet dan nyaman. Atau mau yang lebih hemat, bisa juga naik bis bandara, tarifnya cuma sekitar Rp15 aja. Nah, ngomongin traveling ke luar negeri, satu hal penting yang sering bikin ribet itu tuker uang. Kalau mau yang praktis, aman, dan cepet, sekarang bisa lewat Fly Cargo. Prosesnya cuma 1-3 menit, nggak perlu muter-muter cari money changer. Rate-nya bagus, tanpa
rapi, prosesnya cepet dan gak ribet. Bahkan bisa juga top up Alipay dan WePay loh. Fly Cargo ini bukan cuma buat liburan, tapi kepake banget buat yang open just tip atau punya bisnis. Bisa kirim barang dari China, Bangkok sampai Vietnam dengan harga mulai 70 ribuan aja per kilogram, udah all in. Dan ini juga ngebantu banget buat yang lagi traveling tapi bagasi kelebihan. Tinggal kirim aja pakai Fly Cargo, lebih aman dan gak ribet. Buat kalian yang mau ke Batu Cave atau Klang bisa naik KTM komuter. Dan kalau mau keluar kota kayak Johor Bahru, Pineng dan Ipoh, pilihannya kalian bisa naik KTMB. Dan yang paling underrated tapi menjangkau setiap sudut kota ada Rapid KL, paling murah tapi jaringannya luas. Gimana, public transport apa aja yang udah pernah kalian coba? Tulis di kolom komentar ya. Dan dan jangan lupa follow. Kak KL travel berlima lebih irit pakai Grab atau transit ya. Kalau dari bandara lebih dari 4 orang boleh, baiknya naik apa? Katanya naik Grab juga gak apa-apa gitu loh guys ya. Oke, mantap sih. Kayak gini serunya naik MRT di Kuala Lumpur. Woi, mantap. Gaya banget sih mbaknya ini jalan-jalan ke luar negeri. Salah satu transportasi umum di Malaysia ya bang. Iya, ada bandara. Ini caranya kalau mau naik. Gak ada yang ribet di sini, semua canggih. Orang Indonesia aja mengakui gak ada ribet katanya di Malaysia, semuanya canggih. Wih mantap gila guys ya. Jadi orang-orang asing ataupun orang luar ya, bukan penduduk Malaysia itu pada memuji gitu loh guys ya, kecanggihan yang ada di Malaysia terutamanya dengan transportasinya gitu loh guys ya. Gila. Kita mau ke Putrajaya. Oke. Single trip. Kita ada 2 orang dewasa. Langsung proses nih ya. Kita proses, kita bayar pakai kredit. Alright. Kita masukkan ini. Ya mudah-mudahan masih ada sih. Oke, mudah banget ya. Aja. Mudah-mudahan kita susi sama. Bismillah. Udah bayar. Oke, ternyata pinnya benar. Oke, kita tarik kartunya. Tinggal tunggu. Yeay. Oh, cepat banget ya. Malah 2 ya, karena 2 orang ya. Iya. Ini nih, kita mau coba naik KLI ya di Malaysia. Apa? Kayak luar negeri itu. Ini orang kampung baru pertama kali luar negeri ya, Zek. Jalan-jalan lah dia. Ini tinggal kita scan aja. Menyenangkan. Oh tinggal gitu ya guys ya, mantap sih, simple mereka tuh ya. Pokoknya kuatkan betis. Menyenangkan loh guys ya, bisa naik ya kan, KRL, MRT lah, semua lah yang ada di Malaysia tuh menyenangkan sekali. Oke. Oh. Di belakang aja ya, kita transit ya kali ini. Oke, bisa pilih-pilih tempat gitu ya. Seru sih. Ini lagi naik KLIA. KLIA. Airport dari Changi. Nah, MRT dari KLIA ke Senti. Oke. Nyaman banget, nyaman. Kita kayak gini kayaknya. Hahaha. Kita bakal berhenti di sini nih. Putrajaya. Wah, ini pramugari kayaknya tuh. Nah, ini pemandangan dari Pemandangan agak mirip. Oh, iya. Merbau. Agak mirip-mirip di Indonesia sih. Padang Halaban. Iyalah, pemandangannya kita kan sama aja. Juga sampai di sini sama. Buminya juga sama, guys. Wih, mantap tuh bangunannya, guys. Jadi kok kalian tengok di sini pemandangannya mirip-mirip lah ya sama awak kok di kereta api, lihat ada. Aha. Mantap sih. Ya kan? Mirip-mirip, cuma bedanya kereta apinya itu enggak. Oh, gitu. Jadi smooth gitu ya kalau di Malaysia, sedangkan kalau di Indonesia jeglek. Masa sih? Ya emang gitu bang, kalau naik di Indonesia itu jegrek gitu. Tapi kalau di Malaysia katanya smooth gitu ya. Mantap sih. Jadi kita udah sampai. Aha. Oh, udah sampai guys, mantap nih. Oke. Sekarang kita mau jalan. Gaya banget sih mbaknya ini, mantap nih. Di mana-mana ada eskalator katanya.
Ya masa betisnya mau gempor ya kan? Kapan ya Medan ada? Oke, sekarang kita lanjut mau naik MRT. MRT. Nggak pernah aku naik MRT. Penasaran. Jadi menikmati transportasi yang ada di Malaysia itu guys ya. Karena juga banyak ke orang-orang yang naik itu juga gitu loh guys ya. Mantap sih. Jadi tiketnya udah nggak terlalu lagi ya, cuma 2 kali aja. Keren kali kita Oke. Mantap. Seru ya. MRT. Bisa jalan-jalan. Tapi bersih banget tuh guys, gila. Guys. Oh ternyata ada lebih kencang daripada yang dimenai tadi. Iya. Namanya apa bang? Taus. Oh kalinya. Kita nggak taus ya. Naik, kita naik bukan karena nggak mau ya, tapi karena nggak sanggup, bukan. karena segan. Kita mau lanjut naik MRT. Oke, pokoknya ini jalan terus aja ini ya guys ya. Gempor tapi sehat loh guys ya. Di Indonesia orang jarang jalan ya kan. Maksudnya ya banyak pakai apa namanya ya, mobilnya ataupun motornya gitu. Di Malaysia malah banyak ke pejalan kaki gitu. Oke. Ada baliknya, balik kayak gini. Token, itu tokennya. Oh, ini. Kembaliannya. Oh, bisa canggih betul. Tuh, Oh, ada lagi baliknya. Oh. Alright. Menyenangkan, seru banget loh guys, asli seru banget. Oke, naik. Kayak mau masuk patung. Kayak masuk kemana gitu ya. Gila tapi bersih banget sih guys. Ayo cepat masuk nanti ketinggalan. Ayo cepat. Berapa menit sih guys biasanya berhenti itu? 10 menit kah? 5 menit kah? Oke. Asli gaya banget sih. Mantap gitu loh guys ya, kita bisa jalan-jalan juga nanti guys ya. Sana, guys. Keren, masya Allah, awannya cantik guys. Guys, kita di sana lagi di atas, di dalam MRT. Malaysia, cantik kali pemandangannya. Dan itu ada sky car. Ini nggak ada supirnya. Oh nggak ada supirnya, kok bisa nggak ada supirnya guys, baru tahu ya. Pantesan bisa di situ dia, nggak ada supirnya katanya. Terus siapa yang nyetir itu? Bahaya itu guys. Berasa lagi di dunia Doraemon. Wah keren sih. Weh, pasti pengalaman yang susah untuk dilupakan sih. Wah cantik, bangunan-bangunan ini apa, kondominium, Sekali. apartemen macam itulah. Naik roller coaster. Keren sih guys, asli keren banget bisa berada di tempat itu. Wow, masya Allah menyenangkan. Cantik, Tasik gitu ya. Oke. Cantik banget, masya Allah. Menara kembar tuh, TNB, TRX apa lagi itu lagi bangunan-bangunannya di sana guys. Alright guys, udah selesai videonya dan itu keren banget guys ya. Jadi bisa dikatakan di sini ya guys ya, rakyat asing ataupun bisa dikatakan orang asing yang datang ke Malaysia itu memuji dan mengakui transportasi Malaysia terbaik di Asia Tenggara gitu loh guys ya. Maksudnya di sini ini orang Indonesia lebih ke orang Indonesia dan juga orang bule tadi ya kan, yang iri terhadap transportasi yang ada di Malaysia. Bisa dikatakan bukan iri juga sih, bisa dikatakan ya takjub lah, kagum dengan transportasi yang ada di Malaysia. Dan Indonesia itu kalah jauh loh guys ya, kalah telak gitu loh guys ya. Dan di Indonesia kalau kita tengok mungkin di Jakarta oke lah, tapi tempat-tempat lain itu tidak seperti di Malaysia gitu, yang istilahnya merata seperti itu ya guys ya.
Nah, mungkin itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.